Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari, NIM 1034029. Di sini saya akan menyampaikan hasil seminar fisika saya yang berjudul Analisis Tingkat Potensi Likuifaksi Tanah menggunakan Standar Penetration Test atau SPT dengan metode uji penetrasi konus dan metode Castro. Next, Dar. Adapun bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Gempa bumi merupakan satu bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan pada struktur tanah. Wilayah Indonesia memiliki aktivitas gempa yang sangat tinggi dikarenakan letak lokasi Indonesia dipertemukan 4 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina. Peristiwa likuifaksi menyebabkan keruntuhan pancing pada tanah, retakan tanah, kelongsoran, perbedaan penurunan tanah pada bangunan. Untuk melakukan analisis terhadap likuifaksi terdapat 2 cara, yaitu dengan hasil tes laboratorium dan hasil tes uji lapangan yang kemudian dihitung faktor keamanannya. Pada tes uji lapangan, teks yang paling sering digunakan ialah tes SPT, CPT, BPT, dan FS. Namun, dari cara yang dapat digunakan untuk memperhitung potensi likuifaksi tersebut, peneliti menggunakan cara analisis potensi likuifaksi berdasarkan hasil uji standar penetration test atau SPT. Dan setelah didapatkan lapisan tanah yang berpotensi terhadap likuifaksi, kemudian akan dilakukan analisis potensi likuifaksi tanah menggunakan 2 metode, yaitu dengan metode uji penetrasi konus dan metode Castro. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan perbandingan yang jelas akan pengaruh likuifaksi tanah. Next, Dar. Yang poin kedua, batasan masalahnya. Yang pertama, kondisi tanah yang memiliki potensi terhadap likuifaksi. Yang kedua, gempa bumi. Yang ketiga, likuifaksi. Yang keempat, metode apa saja yang digunakan untuk menganalisis tingkat potensi likuifaksi pada tanah suatu daerah. Adapun masalahnya yaitu untuk menjelaskan tentang analisis tingkat potensi likuifaksi tanah menggunakan standar penetration test atau SPT dengan metode uji penetration konus dan metode Castro dari beberapa jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar fisika. Next. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, tanah. Menurut Srikit, tahun 2019, tanah yaitu material dan sebagai daya dukung fondasi untuk menerima beban pada bagian konstruksi. Dalam teknik sipilah tanah merupakan campuran organik dan endapan yang merupakan relatif lepas yang terdapat di bagian atas atau batuan dasar dengan zat cair dan gas yang mengisi bagian ruang kosong antara partikel tersebut. Di antara bagian tersebut terdapat rongga yang diisi oleh air dan udara. Dan bila rongga tanah terisi air seutuhnya, maka tanah dalam kondisi jenuh. Dan apabila tanah terisi air dan udara, maka tanah dalam kondisi jenuh sebagian. Dan apabila tanah tidak mengandung air, maka tanah dalam kondisi kering. Menurut Lestari pada tahun 2018, tanah yang berukuran butir kasar terdiri dari rentang ukuran kerikil dan pasir. Sebaliknya, ukuran butir halus partikelnya kebanyakan berukuran lempung dan lanau dapat disebut dengan tanah dengan butiran halus. Material yang paling banyak digunakan di bidang konstruksi merupakan tanah berbutiran kasar dikarenakan sifatnya yang menguntungkan. Adapun sifat fraksi tanah butiran kasar yaitu yang pertama, compresibilitas yang tinggi dan nilai elastisitas yang besar sangat baik untuk material konstruksi di bagian urungan. Yang ketiga, nilai porositas tinggi dikarenakan banyak mempunyai celah dalam susunan strukturnya. Yang keempat, terkonsolidasi dalam rentang waktu yang cepat. Yang kelima, ukuran dari 0,75. Next. Tegangan dalam tanah. Yang pertama, tegangan efektif. Tegangan efektif adalah tegangan total dikurangi tekanan air putih. Tegangan efektif berlaku pada tanah yang terendam air sempurna. Semakin besar tegangan efektif, semakin padat tanah tersebut. Yang B, kekuatan geser tak terdryness. Kekuatan geser tanah adalah gaya perlawanan yang dilakukan oleh butir tanah terhadap desakan atau tarikan. Maka kuat geser tanah terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama bagian tanah yang bersifat kohesif, yang kedua tanah yang bersifat gesekan sebanding dengan tegangan efektif pada bidang geser. Keadaan tak terdryness adalah keadaan tanah yang kadar airnya berubah dalam tanah, termasuk pada keadaan di lapangan maupun keadaan pengujian laboratorium. Jika pada kondisi tanah tak terdryness dan sepenuhnya jenuh air, maka tidak
terjadi perubahan pada tegangan efektif. Tanah berperilaku sudut gesernya dalam kurung P sama dengan 0. Dengan kondisi undrained, tanah dengan mudah untuk berperilaku seperti liquid. Next, gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa alam di mana terjadinya getaran di muka bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa diakibatkan oleh meningkatnya aktivitas geologi, seperti terjadinya letusan gunung berapi yang disebut gempa bumi vulkanik dan sumber dari patahan, pergeseran antar lempeng, meningkatnya yang mengakibatkan menumpuknya energi dalam waktu yang lama dan terlepas yang menimbulkan getaran pada tanah. Gempa bumi yang terjadi berupa gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Gempa bumi vulkanik terjadi dengan keluarnya magma dari kulit bumi disertai dengan letusan sehingga terjadi getaran pada lapisan tanah. Gempa bumi dapat menyebabkan suatu kegagalan struktur dengan hilangnya daya dukung tanah pada tanah yang jenuh air. Karakteristik gempa bumi di beberapa tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, kekuatan dari gempa itu sendiri. Yang kedua, jarak pusat gempa ke tempat energi dilepaskan. Yang ketiga, karakteristik batuan sepanjang rambatan gelombang gempa. Yang keempat, mekanisme terbentuknya sumber. Yang kelima, efek gelombang yang dipengaruhi oleh arah dan kecepatan gelombang rambatan. Yang keenam, kondisi dan jenis tanah pada daerah tersebut. Next, parameter gempa bumi. Yang pertama, origin time. Origin time adalah waktu kejadian gempa bumi, yaitu waktu terlepasnya akumulasi tegangan atau stres yang berbentuk penjalaran gelombang gempa, dan dinyatakan hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik dalam satuan waktu setempat atau Universal Time Coordinate atau UTC. Yang kedua, magnitude. Magnitude adalah ukuran kekuatan gempa bumi yang menggambarkan besar energi yang terlepas pada saat gempa bumi terjadi. Satuan yang umumnya digunakan di Indonesia adalah skala Richter atau SR. Yang ketiga, epicentrum atau epicenter adalah titik di permukaan bumi yang merupakan refleksi tegak lurus dari kedalaman sumber gempa bumi. Posisi epicentrum dimuat dengan sistem koordinat geografis yang dinyatakan di dalam derajat lintang. Kedalaman adalah jarak yang dihitung tegak lurus dari permukaan bumi. Kedalaman gempa dibagi menjadi 3 zona, yaitu dangkal, sedang, dan dalam. Next, Dar. Poin selanjutnya yang ketiga, likuifaksi. Likuifaksi adalah suatu fenomena perubahan kondisi tanah dari keadaan padat menjadi cair yang umumnya terjadi pada tanah pasiran dalam kondisi jenuh dan lepas. Likuifaksi menyebabkan tanah tidak dapat menahan beban yang berada di atasnya dan akan terjadi kerusakan-kerusakan pada struktur yang berada di atasnya. Bahkan bagian struktur atas tersebut dapat mengalami ringan, kerusakan berat, atau keruntuhan serta miring ke arah tertentu. Adapun fenomena terkait dengan likuifaksi ialah flow liquefaction dan cyclic mobility. Keduanya merupakan hal yang sangat penting dalam memperhatikan dan mengevaluasi bahayanya likuifaksi. Flow liquefaction merupakan peristiwa yang terjadi dalam aliran tanah. Ini terjadi dikarenakan adanya tekanan geser statis yang dimana akan diperlukan untuk mencapai kesetimbangan untuk suatu massa tanah yang jauh lebih besar daripada tegangan geser tanah dalam kondisi cair. Dengan kata lain, yaitu deformasi terjadi akibat dari tekanan geser statik. Pada peristiwa ini ada dua karakteristik yang dapat dilihat, yaitu kecepatan aliran dan perpindahan material tanah. Sedangkan cyclic mobility yaitu fenomena yang mempengaruhi deformasi yang sangat besar akibat adanya gempa bumi. Berbeda dengan flow liquefaction, dalam kondisi tekanan geser statis lebih kecil dengan tegangan geser tanah cair atau liquefied. Pada bagian ini, deformasi yang terjadi diakibatkan oleh pembebanan siklik atau tekanan masih adalah deformasi lateral atau lateral spreading. Next, mekanisme terjadinya likuifaksi. Menurut Sid pada tahun 1975 yang dikutip dari Marwan menyebutkan bahwa untuk menganalisis kemungkinan terjadinya likuifaksi diasumsikan bahwa selama berlangsungnya getaran gempa belum terjadi dispasi yang berarti dengan perkataan lain belum terjadi redistribusi tekanan air pori pada massa tanah.
Akibat beban siklik, tanah mengalami tekanan sebelum air sampai keluar dari pori-pori tanah. Hal ini menyebabkan tekanan pori meningkat, baliknya tegangan efektif berkurang dan dengan demikian kekuatan geser menjadi berkurang. Perubahan sifat solid ke sifat liquid yang terjadi pada pasir jenuh ini diakibatkan oleh peningkatan tekanan air pori dan pengurangan tegangan efektif. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus tegangan efektif dan rumus kekuatan geser tanah dari terjadi persamaan tegangan efektif menurut Bowles dapat dilihat pada persamaan 1 sebagai berikut. Sigma EF sama dengan sigma total dikurang nu, di mana sigma EF sama dengan sebenarnya pada butir tanah dalam kurung kilogram per sentimeter pangkat 2. Sigma total sama dengan tegangan akibat beban-beban yang bekerja dalam kurung kilogram per sentimeter persegi, dan nu adalah tekanan air pori. Rumus kekuatan geser menurut Bowles dapat dilihat pada persamaan 2 sebagai berikut. S sama dengan C ditambah sigma EF dikali tan kali Pi, di mana S sama dengan kekuatan geser tanah, C sama dengan kohesi, dan V sama dengan sudut geser. Next, Dar. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi likuifaksi. Likuifaksi terjadi apabila suatu pasir yang tersaturasi strukturnya terpecah akibat adanya pembebanan yang berlebihan dan terus-menerus. Karena strukturnya hancur, maka partikel-partikel penyusun pasir tersebut akan bergerak dan cenderung membentuk suatu konfigurasi yang lebih keras. Pada saat terjadinya gempa, air yang berada di pori-pori tanah berpasir tidak sempit mengalir keluar dan terperangkap sehingga partikel-partikel tanah tidak dapat bergerak dan merambat untuk membentuk konfigurasi yang lebih padat. Dengan adanya pembebanan akibat gempa, tekanan air di dalam tanah akan meningkatkan sehingga memperkecil gaya antar partikel tanah sehingga kekuatan tanah menjadi menurun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya likuifaksi pada tanah saat terjadi gempa antara lain kepadatan tanah, umur dari deposit, pabrik, dan gradasi partikel, riwayat tegangan atau regangan, nilai over consolidation ratio atau OCR, kondisi tegangan in situ, bentuk dari partikel. Kepadatan dari tanah pasir dapat dinyatakan dengan relative density atau DR. Semakin besar nilai DR, maka akan semakin besar tahanannya terhadap bahaya likuifaksi. Likuifaksi umum terjadi pada tanah yang bergradasi seragam, bergradasi baik, umumnya mempunyai tahanan terhadap likuifaksi lebih besar dibandingkan dengan tanah yang bergradasi jelek. Next, Dar. Yang keempat, metode untuk menganalisis potensi likuifaksi. Dalam menganalisis potensi likuifaksi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu tes uji laboratorium dan pendekatan perhitungan dari data tes uji lapangan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil nilai potensi likuifaksi dari hasil uji lapangan, yaitu SPT dan CPT. Tes SPT, Standard Penetration Test, adalah uji yang dilaksanakan bersamaan dengan pengeboran untuk mengetahui baik perlawanan dinamik tanah maupun pengambilan contoh terganggu dengan teknik penumbukan. Kelebihan dan alasan utama tes ini digunakan secara luas karena tes ini murah dan sederhana. Parameter kekuatan tanah yang didapat adalah perkiraan, tetapi dapat memberikan panduan yang berguna dalam kondisi tanah di mana tidak memungkinkan untuk menampel bor yang berkualitas yang memadai. Tes CPT atau penetration test atau yang lebih sering tes sondir merupakan penetrometer statis yang dipakai secara luas. Adapun untuk menganalisis potensi likuifaksi, yang pertama Cone Penetration Test atau CPT atau uji penetrasi konus. Digunakan untuk mendapatkan nilai tahanan konus atau KC dan hambatan selimut atau FS setiap jenis lapisan tanah. Nilai tahanan konus adalah gaya penetrasi persatuan luas penampang konus. Besarnya gaya ini seringkali menunjukkan identitas dari jenis tanah dan konsistensinya. Pada tanah pasir, tahanan ujung lebih besar daripada tanah halus, sedangkan hambatan selimut adalah gaya yang diperlukan untuk menekan satuan luas selubung geser. Next, Dar.
Uji penetration konus ini dilakukan hingga mencapai lapisan tanah padat dengan nilai KIC mencapai 15 mPa. Korelasi nilai KIC dan Fs yang sudah dinormalisasi akan memberikan indeks perilaku tanah. IC yang dinyatakan dengan persamaan di bawah ini, IC sama dengan 3,47 dikurang log I pangkat 2 tambah log F pangkat 2. Di mana Q adalah tahanan konus ternormalisasi dan F adalah rasio friksi yang diperoleh melalui persamaan 2 dan persamaan 3. Di mana QC adalah tahanan konus, Fs adalah hambatan selimut, sigma V0 adalah tegangan vertikal efektif, sigma V0 adalah tegangan vertikal total, dan PA adalah tekanan atmosfer. Evaluasi potensi likuifaksi. Berdasarkan data CPT, evaluasi potensi likuifaksi yang dilakukan yaitu dengan menentukan kick-lick resistansi ratio atau CRR dan kick-lick stress ratio atau CSR. Persamaan seed dan ITRIS dapat digunakan untuk menghitung nilai CSR yang menghasilkan pada persamaan 6, di mana CSR adalah rasio tegangan siklik, A maksimum adalah percepatan tanah puncak, G adalah percepatan gravitasi, sigma V0 adalah tegangan vertikal total, sigma aksen V0 adalah tegangan vertikal efektif, dan RD adalah koefisien pengurangan tegangan yang bergantung pada kedalaman jet. Next, Dar. Yang kedua, metode Castro. Menurut Castro pada tahun 1975 yang dikutip dari Marwan, suatu grafik yang menyatakan hubungan antara nilai tahanan penetrasi standar yang telah dikoreksi dalam kurung N aksen pada kedalaman tanah yang ditinjau dengan nilai rasio tegangan gempa rata-rata atau TAF per mu sigma aksen V0, di mana tau AV adalah tegangan geser gempa rata-rata dan sigma aksen V0 adalah tegangan vertikal efektif. Pada gambar 2 terdapat dua garis lengkung yang merupakan garis batas di mana sebelah kanan garis menunjukkan tidak terjadinya likuifaksi, sedangkan sebelah kiri garis menunjukkan terjadinya likuifaksi. Dari gambar juga dapat diketahui bahwa untuk nilai N aksen yang melebihi 50 tidak terjadi likuifaksi disebabkan garis likuifaksi hanya terbatas pada nilai N aksen sampai 50. Berikut gambar dari gambar 2 cyclic stress ratio VS versus nilai SPT yang terkoreksi. Bisa teman-teman lihat pada slide. Next, Ndar. Adapun bab 3 pembahasan. Yang pertama, analisis tingkat potensi likuifaksi tanah longsor dengan metode uji penetrasi konus. Likuifaksi merupakan fenomena tanah jenuh kehilangan kekuatan yang diakibatkan getaran gempa yang meningkatkan tekanan air dan melemahkan daya ikat dalam lapisan tanah. Potensi likuifaksi dapat diketahui melalui data lapangan dan laboratorium. Berdasarkan hasil analisis data CPTU 02, lapisan tanah didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir pada kedalaman 14 hingga 16 meter. Pada lokasi CPTU 4, lapisan tanah didominasi oleh campuran lanau dan lempung pada kedalaman kurang dari 10 meter. Sedangkan pada kedalaman lebih dari 10 meter, didominasi oleh lapisan tanah campuran pasir dan lanau dengan sisipan pasir pada kedalaman 10,05 hingga 10,65 meter. Sementara itu, berdasarkan data CPTU 5, lapisan tanah tersusun oleh campuran lanau dan lempung dengan sisipan pasir pada kedalaman 9 hingga 10 meter. Next, Dar. Berikut gambar 3. Profil klasifikasi jenis tanah di lokasi CPTU 02, CPTU di sebelah kiri, CPTU 04 di tengahnya, dan CPTU 05 sebelah kanan berdasarkan nilai indeks perilaku tanah. Bisa teman-teman lihat pada slide. Selanjutnya, analisis potensi likuifaksi. Berdasarkan grafik tersebut, likuifaksi terjadi pada kedalaman yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan nilai KIC dan Fs-nya yang mempengaruhi jenis tanah pada setiap kedalaman. Pada umumnya, likuifaksi terjadi apabila nilai tahanan konus KIC pada suatu kedalaman memiliki nilai yang kurang dari 15 mPa. Sedangkan nilai hambatan selimut Fs yang mengindikasikan suatu lapisan tanah berpotensi likuifaksi umumnya kurang dari 150.
Next. Hasil perhitungan faktor keamanan berdasarkan sumber gempa sesar Lembang atau FKSL menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan hasil perhitungan faktor keamanan berdasarkan sumber gempa bumi di zona subduksi atau FKEJS. Hal ini disebabkan karena nilai percepatan tanah puncak sumber gempa bumi sesar Lembang lebih tinggi dibandingkan nilai kecepatan tanah puncak sumber gempa bumi zona subduksi. Perbedaan nilai percepatan tanah puncak akan menyebabkan perbedaan nilai CSR yang dihasilkan. Semakin besar nilai percepatan tanah puncak pada suatu titik lokasi, maka semakin besar pula nilai CSR yang dihasilkan. Berdasarkan hasil perhitungan CSR, dihasilkan nilai CSR untuk sumber gempa sesar Lembang lebih besar dibandingkan sumber gempa zona subduksi, sehingga gempa yang terjadi pada sesar Lembang memiliki potensi likuifaksi yang lebih tinggi dibandingkan gempa bumi yang terjadi pada zona subduksi. Berdasarkan hasil perhitungan faktor keamanan pada seluruh titik lokasi studi, likuifaksi terjadi pada seluruh lokasi dengan kedalaman yang bervariasi pada jenis tanah campuran pasir dan lana di permukaan hingga kedalaman 15 meter. Berikut gambar 6, grafik profil jenis tanah, KIC, FS, dan faktor keamanan terhadap likuifaksi. Bisa teman-teman lihat pada slide. Next. Adapun yang kedua, analisis tingkat potensi likuifaksi tanah longsor dengan metode Castro. Penentuan kemungkinan likuifaksi menggunakan metode Castro. Kriteria dalam menentukan terjadinya likuifaksi dengan menggunakan metode Castro adalah memasukkan nilai tahanan penetrasi standar yang telah dikoreksi dalam kurung N aksen pada kedalaman tanah yang ditinjau dengan nilai rasio tegangan gempa rata-rata, di mana tau AV adalah tegangan geser gempa rata-rata dan sigma aksen V0 adalah tegangan vertikal efektif seperti yang dilihatkan pada gambar 2 dengan ketentuan sebagai berikut. Jika titik yang dihasilkan berada di sebelah kanan, garis batas menunjukkan likuifaksi bila terjadi. Jika titik yang dihasilkan berada di sebelah kiri, garis batas menunjukkan likuifaksi terjadi. Analisis menggunakan metode Castro pada tahun 1975 dapat dilihat pada gambar 8 untuk bor log 1. Bisa teman-teman lihat pada slide ini. Next. Pada metode Castro pada tahun 1975 sangat tergantung dari nilai Sikle rasio, yaitu hubungan perbandingan antara nilai tegangan geser gempa rata-rata dengan nilai tegangan vertikal efektif dan nilai kepadatan penetrasi standar yang telah dikoreksi. Bila N aksen yang melebihi 50 tidak terjadi likuifaksi, disebabkan garis likuifaksi hanya terbatas pada nilai N aksen sampai 50. Nilai percepatan gempa maksimum di permukaan tanah pada penelitian ini menggunakan persamaan Kawasumi. Nilai percepatan gempa maksimum di permukaan tanah ini sangat bergantung pada magnitud dan jarak pusat gempa dengan lokasi yang ditinjau. Semakin dekat jarak pusat hasil potensi likuifaksi dengan berdasarkan pengambilan magnitud gempa dengan 5,0, 6,0, 6,5, dan 7,5 dan 9,0 skala Richter akan memberikan hasil yang bervariasi. Magnitud gempa atau M. Berdasarkan data magnitud gempa tersebut, maka magnitud gempa desain untuk penelitian ini diambil dari urutan 5,6, 6,5, 7, dan 9 skala Richter. Karena gempa dengan magnitud gempa dalam M kecil dari 5,0 skala Richter bersifat merusak pada suatu konstruksi bangunan. Data tersebut merupakan catatan gempa yang pernah terjadi pada daerah dan sekitarnya dari kurun waktu Januari 1999 sampai dengan Juli 2019 dengan magnitud gempa M sama dengan besar dari 5,0 skala Richter. Selanjutnya percepatan gempa pada permukaan tanah atau A, alfa. Nilai percepatan gempa di permukaan tanah diperoleh dari pengolahan data magnitud gempa dengan menggunakan teori-teori. Nilai percepatan gempa di permukaan tanah yang digunakan pada desain adalah nilai percepatan gempa maksimum di permukaan tanah. Berikut ini adalah perhitungan percepatan gempa yang dipilih. Nilai-nilai tersebut dihitung berdasarkan persamaan Kawasumi dan menghasilkan gambar 7 seperti di bawah ini. Nah, berikut gambar 7 grafik percepatan gempa di permukaan tanah.
Menurut Soelarno pada tahun 1983 yang dikutip oleh Marwan, mempertimbangkan bahwa rumus empiris Donovan pada tahun 1972 perlu dikoreksi sebesar 1 sampai dengan 2,5 untuk kondisi Indonesia. Perhitungan dalam penelitian ini, nilai percepatan gempa maksimum di permukaan tanah dikoreksi dengan faktor 2,5 untuk mendapatkan nilai yang paling aman. Nah, adapun kesimpulannya yang pertama, data tanah yang didapatkan melalui pengujian standar penetration atau SPT menunjukkan lokasi pilon jembatan merupakan tanah pasir berlanau dengan kondisi muka air tanah 0 M dan berdasarkan klasifikasi pada tanah dengan nilai penetrasi rata-rata dalam kurung N menunjukkan tanah dasar berjenis tanah lunak dengan nilai N 11. Yang kedua, parameter tanah yang dianalisis, yaitu pemeriksaan jenis tanah yang ada di lokasi menunjukkan jenis tanah sedang dengan nilai N rata-rata sama dengan 30, serta nilai tegangan total dan tegangan efektif untuk masing-masingnya 0,1 dan 0,2. Nilainya berbeda karena dianalisis berdasarkan data NSPT masing-masing. Yang ketiga, untuk hasil analisis perhitungan untuk data CPT disimpulkan bahwa nilai antara CRR dan CSR hampir di seluruh titik dengan kedalaman 1 sampai dengan 12,6 meter dengan SF 0,01 sampai dengan 0,8. Dan yang keempat, menurut metode Castro, pada percepatan dengan metode percepatan gempa Kawasumi pada titik Borlog 1 tidak mengalami likuifaksi pada setiap lapisan dan setiap magnitud gempa rencana. Next, Ndar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.